Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Video ini dibuat untuk memenuhi keterbutuhan kalian akan kisi-kisi dari PTS pembelajaran seni budaya di sekolah. Jadi nantinya video ini akan dibuat menjadi 3 part ya, ada part 1, part 2, dan part 3. Part 1 membahas tentang pengertian pameran dan juga sejarah pameran secara singkat. Kemudian part 2 akan membahas mengenai tujuan, manfaat, dan fungsi pameran serta sedikit membahas tentang kuratorial. Kemudian part terakhir, part ketiga itu membahas tentang persiapan pameran di sekolah, mulai dari persiapannya, kepanitiaannya, dan juga proposalnya. Dan semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar untuk persiapan PTS di minggu depan begitu ya. Baik, jadi penjelasan mengenai pameran karya seni rupa itu merupakan sebuah cara atau kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlihatkan karya-karya seni rupa kepada halayak umum. Karya-karya seni rupa yang dipamerkan bisa berupa lukisan, kemudian patung. Kalau zaman sekarang mungkin seni instalasi, fotografi, seni grafis, dan juga berbagai jenis karya seni lainnya. Kemudian pameran seni rupa seringkali diadakan di galeri seni, museum seni, atau ruang pamer begitu ya. Kadang juga pameran atau galeri seni ini bisa jadi ada di tempat-tempat umum seperti perkantoran, seperti taman, dan mall begitu ya. Di mall kadang ada exhibition atau pameran karya seni rupa, bahkan ada lelang biasanya. Kemudian pameran karya seni rupa ini seringkali menjadi momen yang penting dalam kehidupan seniman, karena merupakan kesempatan bagi para seniman untuk memperlihatkan karya-karya terbaru mereka. Kemudian menjadi momen di mana mereka bisa berinteraksi secara langsung terhadap penikmat karya atau penonton. Jadi mereka bisa mendapatkan tanggapan dan masukan yang dapat membantu perkembangan karya-karya mereka untuk kedepannya begitu. Berbicara mengenai pameran ini, tentunya pameran memiliki sejarah yang cukup panjang ya. Karena di setiap perkembangan kehidupan manusia itu ada juga perkembangan pameran, baik itu dari benda yang dipamerkan, kemudian cara-cara pemamerannya juga berbeda-beda. Kalau bisa saya bagi-bagi, mungkin akan menjadi beberapa bagian sejarah pameran. Yang pertama, era peradaban kuno atau era klasik ya. Ini identik dengan karya-karya di era Mesir kuno, dan kalau Asia itu Mesir kuno, kalau di Eropa mungkin era Yunani kuno gitu ya. Di era klasik ini pameran itu hanya diadakan di lingkungan kerajaan saja atau di lingkungan penguasa begitu. Kemudian benda-benda yang dipamerkan itu ada lukisan, ada patung, ada juga artefak. Jadi pada masa ini pameran seni itu berfungsi sebagai cara untuk memamerkan kekayaan dan kebesaran suatu peradaban masyarakat. Jadi yang menikmati karya seni di era ini adalah raja dan keluarga raja. Untuk masyarakat umum itu kurang bisa menikmati karena mereka nggak bisa datang ke sebuah galeri atau pameran karya di era itu gitu. Jadi hanya keluarga raja dan yang berhubungan dengan raja lah yang bisa menikmati karya seni. Kemudian melaju sedikit ke masa depan, di era Renaissance. Ini terjadi di Eropa ya, sekitar abad ke-14 sampai ke-17 mungkin. Jadi pameran seni ini mulai berkembang menjadi tempatnya itu dipamerkan bukan di lingkungan kerajaan lagi. Jadi udah mulai muncul galeri atau museum-museum seni di era ini. Di era Renaissance ini juga perkembangan seni dan ilmu pengetahuannya itu sangat pesat begitu ya. Ilmu pengetahuan, seni, semua berkembang pesat. Karena di era Renaissance ini juga kalau kita mungkin dengar nama-nama seniman atau karya-karya artis luar negeri yang terkenal itu mungkin di sini. Seperti Leonardo da Vinci mungkin, atau Michelangelo, kemudian Raphael. Itu nama-nama seniman yang ada pada era Renaissance ini. Jadi kebanyakan dari mereka, seniman-seniman ini biasanya membuat karya itu atas dasar request dari patron, jadi dari penguasa. Jadi para seniman itu punya penyokong dana atau punya semacam jadi mereka itu membuat karya berdasarkan request dari para penguasa.
Jadi mereka membuat karya bukan dari keinginan dirinya, jadi ada pesanan dari penguasa ke mereka sehingga mereka membuat karya. Karena kehidupan seniman, kehidupan keluarga seniman, pendanaan segala macamnya itu ada di tangan para penguasa di era itu gitu ya. Kemudian masuk ke abad ke-19 sampai 20, ini cukup menarik sekali karena di era ini mulai munculnya seni modern. Tadinya masih seni klasik semua tuh. Seni itu hanya terbatas lukisan dan patung. Di era ini seni sudah mulai ada warna baru dalam seni karena era abad ke-19 sampai 20 ini adalah era awal mulanya seni modern itu ada. Seni modern ada karena orang sudah mulai jenuh dan bosan terhadap seni yang itu-itu aja. Jadi mereka menciptakan sebuah jenis seni yang baru begitu ya. Contohnya mungkin ada di Paris, Prancis ya. Itu ada pameran seni avant-garde sekitar awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19. Ini menjadi penting dalam memperkenalkan gerakan seni modern. Kenapa? Di era itu di Prancis itu banyak sekali pameris atau seniman yang memamerkan benda-benda yang unik gitu ya, yang di luar dari seni-seni sebelumnya. Contohnya adalah karya urinoirnya seniman Prancis waktu itu ya. Jadi di saat semuanya mamerin lukisan dan patung, dia memamerkan tempat pipisnya laki-laki. Jadi kan itu menimbulkan sebuah kekagetan begitu. Kenapa bisa benda ini masuk ke dalam sebuah galeri seni? Nah, itulah awal mula seni modern. Sehingga saat ini kalau kalian ke museum-museum atau galeri kesenian yang kontemporer itu banyak sekali seni-seni yang mungkin kalian berpikir dua kali untuk bilang itu seni. Jadi ini beneran seni gitu ya. Kadang ada yang mamerin cuma kantong plastik doang, ada yang mamerin TV aja, ada yang mamerin cuma hologram aja. Jadi seni itu sudah berkembang pesat di era 19 sampai abad 20 ini. Kemudian perkembangan terakhir seni sampai sekarang, seni ini sudah masuk ke abad ke-20 ke atas ya. Jadi kita mulai masuk ke era kontemporer dan posmo, era seni postmodern di mana karya seni yang dipamerkan itu lebih unik lagi karena di era sekarang orang-orang itu memamerkan karya seni dengan ukuran yang bombastis begitu ya, yang besar ya, besar-besar lah. Kadang kalau kita lihat seni lukisan juga lukisannya harusnya yang gede gitu ya, patungnya yang gede. Nah, ini era kontemporer. Era kontemporer juga dimasuki oleh karya-karya yang berhubungan dengan digital ya. Jadi ada era teknologi lah begitu. Jadi di era kontemporer saat ini kebanyakan karya seni yang dipamerkan itu ada hubungannya dengan teknologi, dengan digital, kemudian objeknya besar-besar. Nah, itu seni kontemporer tuh. Jadi kalau kita bisa bagi tadi ada seni era klasik, Renaissance, kemudian modern, abad 19 sampai 20 itu, kemudian ada era seni postmodern atau kontemporer ini. Dengan demikian, pameran seni telah menjadi salah satu cara yang penting untuk memamerkan, mengapresiasi, dan mungkin mempromosikan seni sepanjang sejarah, serta memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan seni dan kebudayaan manusia. Dan sebenarnya dalam dunia seni tidak ada istilah yang tepat untuk menyebutkan suatu era. Seperti dalam konteks sejarah atau teknologi, seni adalah bidang yang terus berkembang dan berubah seiring waktu, tetapi tidak selalu berada dalam kerangka era yang jelas seperti dalam sejarah manusia. Namun demikian, beberapa orang mungkin menggunakan istilah-istilah seperti era digital atau era klasik atau era kontemporer untuk merujuk pada periode di mana teknologi digital dan konteks budaya serta sosial kontemporer memainkan peran yang signifikan dalam perkembangan seni. Pada era digital ini, seniman memiliki akses yang lebih besar terhadap teknologi, juga punya akses yang besar dengan media begitu ya. Jadi untuk berekspresi seperti seni digital, seni interaktif, kemudian seni berbasis teknologi lainnya itu kan lebih mudah di era sekarang. Makanya dalam pembelajaran seni budaya di sekolah, kita sudah tidak lagi fokus terhadap melukis saja atau mematung saja, tapi juga sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi digital begitu ya. Sudah mulai menciptakan seni-seni berbasis teknologi seperti DKV, desain gitu ya, seni grafis dan seni lainnya. Jadi penting untuk dicatat bahwa dunia seni tidak terbatas pada suatu era tertentu, melainkan merupakan keragaman praktik, ide, dan gaya yang terus berkembang. Sehingga istilah seperti era digital atau era kontemporer lebih merupakan cara untuk merujuk pada tren atau konteks tertentu. Sekian, pertama selesai.